Sekarang kita akan membahas tentang perkembangan kognitif atau yang sering disebut dengan perkembangan intelektual. Apa perkembangan kognitif itu? Perkembangan kognitif merupakan proses yang terdiri dari memperoleh, ya, seperti yang Anda lakukan saat ini, mendengarkan video penjelasan tentang perkembangan anak adalah proses memperoleh pengetahuan. Lalu kemudian Anda mengorganisasinya atau mengatur, ya, menyesuaikan dengan yang sudah pernah Anda ketahui, Anda melakukan penalaran. Lalu Anda menyimpan pengetahuan yang Anda pelajari tersebut, mencoba mengingatnya di dalam pikiran, dan pada saat yang dibutuhkan, misalnya untuk mengerjakan kuis, Anda menggunakan pengetahuan tersebut. Di bawah payung perkembangan kognitif terdapat berpikir, imajinasi, memori, penalaran, konsentrasi, pemecahan masalah, dan pembentukan konsep. Mari kita lihat. Yang pertama yaitu imajinasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan dalam angan-angan atau menciptakan gambar-gambar, ya, lukisan, karangan berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Jadi imajinasi juga merupakan kekuatan atau proses untuk menghasilkan ide baru, ya. Misalnya seorang anak pergi ke taman bermain dan di sana dia mungkin naik komedi putar, ya. Lalu dia berimajinasi menaiki komedi putar tersebut dengan guling, ya, atau mungkin apa saja yang ia temukan di rumah. Di lain pihak, kreativitas merupakan sebuah ide imajinatif yang dimiliki dan mengubahnya menjadi suatu ciptaan yang baru. Misalnya dari naik komedi putar, seorang anak bisa menciptakan sebuah lagu mungkin, atau dari pengalamannya dia bisa menciptakan puisi, ya, dia bisa membuat tarian. Memori adalah ketika kita mempunyai informasi dan kita menyimpannya untuk digunakan saat dibutuhkan. Kita pergi ke kelas, kita mendengar pelajaran, mengingatnya, ya, dan ketika ujian kita menggunakannya. Pemecahan masalah atau problem solving adalah membuat hipotesis atau prediksi, menguji apakah apa yang kita jadikan hipotesis tersebut benar atau tidak, ya. Contohnya seorang anak mungkin bisa membangun menara dari berbagai ukuran kubus dan dia menguji bagaimana caranya dia dapat membuat keseimbangan yang terbaik. Balok mana yang harus berada di bawah, balok mana yang harus berada di atas untuk dapat membangun menara yang kuat. Konsentrasi adalah kemampuan untuk fokus, ya, di mana mereka dapat menempatkan pikiran terhadap sebuah tugas untuk jangka waktu tertentu. Pembentukan konsep, kemampuan untuk menghubungkan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan di seputar ide tertentu. Contohnya seorang anak kecil yang mempunyai bola, di hari pertama ia mungkin bermain dan ia menyadari bahwa bola mempunyai permukaan yang halus, sehingga ia bisa menggulingkannya. Beberapa hari kemudian ia tidak sengaja menjatuhkannya mungkin, dan menyadari bahwa bola ini dapat melambung. Ya. Ia menghubungkan antara pengalaman yang lalu dengan pengalamannya sekarang, ya, dan mungkin dia keesokan hari akan mencoba sesuatu yang lain dengan objek ini. Bisa jadi melempar, bisa jadi dia menghantamkannya ke lantai, ya, karena dia mencoba membentuk suatu konsep atas bola yang ia miliki, apa saja yang bisa ia lakukan dengan bola tersebut. Nah, konsep itu memungkinkan anak untuk mengatur pemikiran mereka, seperti yang saya jelaskan mengenai bola tadi, ya. Mereka bisa memahami pengalaman yang sebelumnya dan membuat persepsi kira-kira dengan bola yang berbentuk seperti ini, yang harus, yang bulat, apa yang bisa saya lakukan.
Kedepannya saya mungkin akan memantulkannya, saya akan menggelindingkannya, ya. Dengan demikian, karena dia bisa memprediksi masa depan, dia akan mempunyai ide-ide mengenai objek tersebut, mengenai ide akan bola tersebut, ya. Dan dengan demikian, saat dia menggabungkan seluruh pengalamannya, dia memiliki pengetahuan yang baru. Nah, sekarang mari kita lihat faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Kita tahu bahwa anak berkembang dengan tahap yang berbeda-beda. Tidak ada dua anak yang sama persis, ya. Sehingga faktor yang mempengaruhi itu yang pertama adalah lingkungan fisik, ya. Apakah anak berada di lingkungan yang menstimulasi, yang membuat mereka bertanya, yang membuat mereka belajar. Dan ini kita sudah pelajari di lingkungan yang dipersiapkan di modul 1 yang lalu. Itulah mengapa penting bagi kita untuk menyiapkan lingkungan fisik yang menstimulasi anak. Nah, pada saat kita sudah menyiapkan lingkungan yang menstimulasi, apakah kita memberikan kebebasan bagi anak untuk bereksplorasi? Kesempatannya ada tidak? Lalu kemudian adanya budaya di mana anak tumbuh, tentu saja ini mempengaruhi, karena di berbagai negara mungkin budayanya lebih terbuka, ya. Anak bisa bertanya kapanpun saja mereka mau, sedangkan di budaya lain, pada saat mendengarkan pelajaran, anak harus duduk diam. Okay. Pengharapan dari orang dewasa juga mempengaruhi perkembangan kognitif anak, ya. Orang tua yang memiliki harapan yang lebih tinggi untuk anak dapat mencapai standar tertentu, nilai tertentu, pasti akan mempengaruhi perkembangan anak. Konsep diri anak, ya. Anak yang memiliki konsep diri yang bagus tentunya akan keluar, percaya diri, menjelajah, bertanya, ya, belajar lebih banyak, berteman lebih banyak. Oke? Dan anak dengan keterbatasan fisik tentunya mempunyai keterbatasan untuk mengakses material, mungkin menyentuh, bereksplorasi, sehingga itu pun akan berpengaruh pada perkembangan kognitif mereka. Bagaimana kecerdasan anak berkembang? Kecerdasan bisa berasal dari bakat biologis atau biasa kita kenal dengan alami, genetik, atau dipengaruhi sejarah kehidupan pribadi, yaitu pengasuhan anak, dan budaya atau latar belakang sejarah, waktu dan tempat di mana anak tersebut dilahirkan. Seperti Anda tentu sadari bahwa anak sekarang lebih cepat belajar karena media dan perangkat yang mereka gunakan, ya. Orang kemudian bertanya, sebetulnya kecerdasan itu tetap atau dapatkah berkembang? Apakah kita lahir dengan jumlah kecerdasan tertentu dan tetap sepanjang hidup kita, atau berkembang sejalan dengan pengalaman hidup kita? Seperti pada umumnya terdapat dua pemikiran. Pemikiran alami mengatakan bahwa anak terlahir dengan tingkat kecerdasan tertentu, sedangkan pola pemikiran pengasuhan mengatakan bahwa kecerdasan ditentukan oleh pengalaman mereka. Di bawah pemikiran alami, orang-orang percaya bahwa anak dilahirkan dengan jumlah kecerdasan yang tetap dan bila diukur dapat diberi skor dan tidak berubah sepanjang hidup mereka. Ini adalah sesuatu yang kita kenal dengan intelligence quotient atau IQ. Namun kita juga tahu bahwa neuroscience terus menentang hal ini. Beberapa fakta yang dicatat tentang tes IQ adalah tes ini adalah tes spesifik budaya. Ya. Waktu itu dibuat untuk kelas menengah ke atas di Eropa. Ya. Sehingga apakah tes ini cocok untuk orang lain dari Afrika atau Asia mungkin? Ya. Di mana kita sudah belajar bahwa budaya sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak. Lalu, tes ini begitu spesifik, hanya mengukur jenis kecerdasan tertentu, hanya mengukur jenis kecerdasan matematika atau bahasa. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang mempunyai kecerdasan musikal misalnya, atau kecerdasan olahraga atau seni? Ya? Nah, kita akan berkenalan dengan seorang pria bernama
Howard Gardner yang memperkenalkan teori multiple intelligence. Ya, Anda mungkin sudah pernah mendengar tentang hal ini. Multiple intelligence adalah teori yang dikembangkan pada tahun 83 oleh Dr. Howard Gardner, seorang profesor pendidikan di Harvard University. Gardner men-challenge, menentang IQ test yang hanya berdasarkan pada matematika atau ilmu pengetahuan atau bahasa, sangat terbatas pengujiannya. Sebaliknya, Gardner mengusulkan 8 kecerdasan yang berbeda untuk menjelaskan lebih luas potensi manusia pada anak-anak dan juga pada orang dewasa. Ia mengatakan bahwa setiap orang memiliki 8 kecerdasan dan kebanyakan orang dapat mengembangkan setiap kecerdasan ini sampai tingkat kompetensi tertentu. Mari kita lihat secara garis besar apa yang dimaksud dengan 8 kecerdasan Howard Gardner tersebut. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Orang-orang ini cerdas akan bahasa. Yang kedua, kecerdasan logika matematika. Mereka cerdas penalaran angka. Yang ketiga, kecerdasan spasial. Mereka cerdas akan gambar-gambar. Yang keempat adalah kecerdasan kinestetik atau jasmani. Mereka cerdas akan tubuh mereka. Mereka sangat memahami fungsi gerak tubuh mereka. Lalu kecerdasan musikal, di mana mereka sangat paham akan nada-nada dan suara di sekitar mereka. Kecerdasan interpersonal, mereka cerdas dalam berhubungan dengan orang lain. Dan kecerdasan intrapersonal, di mana mereka memahami konsep diri mereka sendiri. Juga kecerdasan naturalis, yaitu kecerdasan terakhir, bahwa mereka cerdas terhadap alam. Teori ini mengubah orang dalam menjalankan sekolah. Sekarang guru dilatih untuk menyajikan pelajaran, tidak hanya dalam satu cara, tetapi mempresentasikannya melintasi kurikulum. Artinya, pembelajaran tidak hanya dengan cara guru berbicara di depan, tapi mereka juga menggunakan musik, mereka menggunakan bermain peran, multimedia, karena mereka sadar bahwa setiap anak belajar dengan cara yang berbeda. Mari kita lihat masing-masing kecerdasan dengan lebih mendetail. Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan di mana seseorang berhubungan baik dengan kata-kata dan bahasa. Mereka sangat mudah belajar dengan mendengarkan, membaca, atau menulis. Dan mereka dapat memahami tata bahasa dan mengekspresikan diri secara verbal itu dengan sangat mudah. Keterampilan pendengaran mereka sangat berkembang dan mereka sangat suka membaca, menulis, berdiskusi, dan menjelaskan. Bagi mereka, profesi-profesinya adalah pengacara, guru, jurnalis, penulis, penerjemah. Kecerdasan logika matematika berhubungan dengan angka. Mereka terampil dalam penalaran dan pemecahan masalah dan memiliki kemampuan mengenali pola atau bekerja dengan bentuk geometri atau hubungan antara potongan-potongan informasi. Mereka suka bereksperimen, memecahkan teka-teki, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kosmik. Bagi mereka, profesinya adalah ilmuwan biasanya, atau akuntan, insinyur, dan pemrogram komputer. Kecerdasan kinestetik jasmani ini berhubungan dengan gerakan fisik. Mereka mempunyai kemampuan untuk menggunakan tubuhnya, mengekspresikan emosi, bermain, dan dapat menafsirkan atau menggunakan tubuhnya secara efektif. Mereka memiliki kemampuan yang baik untuk meniru dan dapat mengontrol gerakan yang dipelajari sebelumnya dengan tubuhnya. Kedepannya mereka bisa menjadi atlet, penari, atau aktor. Yang berikutnya adalah kecerdasan interpersonal, di mana mereka dapat berkomunikasi secara verbal dan nonverbal dengan orang lain dengan sangat baik. Mereka memiliki rasa empati pada perasaan orang lain. Orang ini adalah orang yang terorganisir dan tahu bagaimana menciptakan dan mempertahankan strategi. Mereka dapat melihat perspektif orang lain juga dengan sangat baik.
Profesi-profesi mereka biasanya adalah organizer komunitas, konselor, politikus, dan juga pebisnis. Kecerdasan musikan adalah kemampuan mengenali pola nada, ritme, dan ketukan. Mereka sangat sensitif terhadap suara di lingkungan, baik suara manusia maupun alat musik, dan dapat membuat melodi dan memahami struktur musik dengan baik. Mereka akan menjadi penyanyi, musisi, disc jockeys. Kecerdasan spasial atau tata ruang mampu memvisualisasikan objek dan menciptakan gambar mental. Mereka memperoleh pengetahuan terbaik dengan melihat dan memiliki rasa yang kuat terhadap warna. Mereka dapat mengenali hubungan antar objek dan agak kesulitan bila instruksi disajikan secara lisan. Maka dari itu mereka akan kesulitan mengikuti kuliah dengan cara hanya mendengarkan. Mereka bisa jadi penemu, arsitek, dan mekanik. Kecerdasan intrapersonal itu terampil dalam fokus batin. Mereka memiliki kesadaran yang mendalam atas perasaan mereka, mimpi atau ide, dan menyadari kekuatan dan kelemahan diri mereka sendiri. Mereka memiliki kebijaksanaan, intuisi, motivasi, keinginan kuat, kepercayaan diri, dan pendapat. Biasanya mereka akan menjadi ahli teori, peneliti, ahli filsafat, dan pekerja mandiri. Kecerdasan naturalis itu mengerti, berhubungan, mengkategorisasikan, mengklasifikasi, dan menjelaskan dunia alam semesta dengan sangat baik. Mereka mempunyai koneksi yang kuat dengan tanaman, dengan hewan, dengan alam semesta. Mereka dapat menjadi ahli botani, geologis, menangani binatang, atau petani. Jadi, apa daya tariknya dan mengapa guru sangat menyukai multiple intelligence ini? Multiple intelligence dapat membantu dan memudahkan guru dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih personal dan lebih beragam, sehingga dengan demikian semua murid dapat mengerti konsep yang diajarkan. Ya, pembelajar bisa menjadi siswa yang aktif. Misalnya dalam belajar angka, guru tidak hanya menggunakan papan tulis, tapi dia bisa mewarnai 10 objek, melompat 10 kali, ya. Sehingga dengan demikian, anak-anak dapat memahami apa yang dipelajari dengan cara mereka masing-masing. Multiple intelligence juga membantu guru untuk menjelaskan dan memahami hubungan intrapersonal, interpersonal, dan tingkat budaya. Sehingga anak akan mendapatkan motivasi di dalam diri mereka untuk dapat berhasil.